3, 2, 1, welcome to GradMate Podcast. Halo, selamat siang, WhatsApp semuanya, buat teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Bagi yang berpuasa, mudah-mudahan puasanya berjalan dengan baik, lancar-lancar. Oke. Lama tak suwo tak lama juga. Nampaknya ruangannya ini sudah jauh lebih baik dan sudah berubah. Luar biasa sekali. Saya dikelilingi dengan beberapa merchandise dari rumah sakit, itulah istilahnya. Oke. Di siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana tamu kita ini kalau dikategorikan sudah cukup lama di rumah sakit kita ini. Ya, dia sudah berpengalaman. Ya, kita undang dia, kita ajak bincang-bincang dia terkait bagaimana situasi di ruangan. Ya, ruangan yang kali ini kita bahas itu ruangan instalasi gawat darurat. Oke, tanpa berpikir panjang, tanpa menunggu lagi, inilah dia yang kita undang ke podcast kita ini, kepada Bang Hardian Citra Wardana. Kita beri tepuk tangan. Ya. Oke. Halo, bro. Iya, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Hardian Citra Wardana atau yang sering dipanggil Citra. Iya, benar sekali. Oke. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Ini puasa? Puasa kalau sampai kan gitu. Kalau sampai, kalau nggak sampai Berarti motel. mudah-mudahan ya, Iya. sampai nanti buka lancar. Gitu. Amin. Iya, harus seperti itu. Oke. Bang Citra ya, Hardian Citra Wardana. Panjang juga namanya, Bang. Apa Lumayan. kira-kira maksud dari nama ini, Bang? Hardian itu? Itu sebetulnya kalau artinya nggak begitu bermakna sih, karena Hardian Citra Wardana itu artinya see you next time gitu. Oh, see you next time. Berarti Iya. sampai berjumpa lagi gitu ya. Iya. Berarti saya memanggil orang ya dadah gitu ya. Iya. Oh, ngeri ya. Artinya see you next time juga ya. Iya. Oke, Bang Hardian ini atau Citra ya. Ini di rumah sakit kita ini sudah berapa lama kira-kira, Bang? Kalau bolehlah sedikit diberitahu tentang profil tentang Abang gitu. Kalau saya di rumah sakit ini pertama kali bekerja tahun 2015 ya. Oh, 2015. Iya, dan itu pertama kalinya di ruangan ICU. Oh, ruangan ICU. Iya, dari ruang ICU itu saya bekerja di situ selama 3 bulan. Habis itu pindah ke IGD dan sampai sekarang di IGD menetap. Berarti di ICU 3 bulan. 3 bulan. Dan sekarang IGD. IGD. Oh, IGD sampai Sam- saat ini. sampai saat ini. Berarti kurang lebih berapa tahun itu berarti Abang di rumah sakit ini ya? 2015 sampai 2021, lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali tuh. Itu sangat sangat luar biasa sih, karena berapa tahun? 9 tahun itu 6 6 tahun. tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Tapi kalau saya dengar tadi ruangan ICU sama IGD berarti hanya ruangan instalasi yang gawat darurat saja ya gitu ya. Gawat darurat gitu aja ya. Iya, ruang-ruangan yang intensif lah Intensif seperti aja itu. begitu ya. Nah, itu atas pilihan Abang sendiri kah atau memang dari pihak rumah sakit yang menunjuk Abang ditempatkan di situ atau bagaimana gitu? Itu sebenarnya sih dari pihak rumah sakit yang menempatkan. Nah, kalau
Keinginan sih ya kalau keinginannya di ruangan bersalin kan gitu. Berarti keinginan ruangan bersalin ya? Iya. Penting juga sih sebenarnya itu kalau ruangan bersalin itu. Iya biar bantu mengangkat-ngangkat kan gitu. Ngangkat-ngangkat gitu ya. Karena saya lihat sih kalau ruangan bersalin itu nggak ada memang perawatnya laki-laki. Iya yang pria nggak ada. Pria nggak ada kayaknya. Padahal kita dituntut juga untuk belajar keperawatan maternitas ya. Iya betul sekali. Ada itu ya kan. Kita dituntut untuk belajar itu, tapi kita nggak ditempatkan di situ ya. Kasihan sekali kita ini ya. Memang legalitasnya mungkin. Iya, kalau misalnya dia yang perawat wanita boleh memegang dan lain-lain ya. Iya kan? betul. Laki-laki terbatas. Iya kita mengangkat-ngangkat aja. Kita bagian ngangkat-ngangkat ya. Memang tujuan kita mengangkatnya itu. Iya benar sekali. Oke baik. Tadi Bang Citra sudah 6 tahun ya, 6 tahun di rumah sakit kita ini ya. Kemudian kurang lebih 2 ruangan, masih 2 ruangan yang di. Iya betul sekali. Ya. Nah sekarang abang nih di ruangan IGD ya. Iya. Nah, kita bincang sedikit ruangan IGD nih ya. Kalau misalnya saya dengar itu di ruangan IGD itu problemnya itu banyak dari pasien yang berobat ke situ yang mau direncanakan dia mau rawat inap, itu banyak keluhannya. Di satu sisi kok lama ya dari IGD kita ini ya, kenapa sih saya datangnya jam 8 kok saya siang baru sampai ke ruangannya, diperbolehkan sampai ke ruangannya kok siang, kendalanya di mana gitu. Terkadang ya saya paham mungkin itu situasi dan kondisi dari lapangan gitu kan, dari lapangan. Nah mungkin sedikit dari Bang Citra, apa sih kira-kira kendala sehingga pasien ini kok lama gitu dia sampai ke ruangannya? Mana tahu bisa dikasih sedikit. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah itu biasanya itu terkendala di masalah untuk pemeriksaan biasanya. Baik itu untuk pemeriksaan laboratorium ataupun hasil dari radiologinya sendiri. Karena di situ kan kita menunggu hasilnya apakah memang ada yang bermasalah problemnya di darah atau problemnya dari hasil radiologinya. Jadi menunggukan itu, dan ada juga spesialis-spesialis kita yang memang mengharapkan ada hasil dari itunya dulu, dari hasil pemeriksaannya dulu baru untuk bisa tindak lebih lanjutnya kan gitu, tindakan lebih lanjutnya. Oh, berarti titik permasalahannya itu berarti letaknya menunggu hasil pemeriksaan. Betul sekali. Dari baik itu pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan foto iya, ya. Berarti menunggu hasil itulah ya. Menunggu hasil itu semua. Nah, apakah itu memang menjadi betul-betul patokannya gitu? Istilahnya gara-gara hasilnya itulah makanya lama gitu. Kadang kan keluarga pun kan mau ada juga loh, kenapa bisa lama kali gitu kan. Kadang pun kita nggak bisa menjawab juga, namanya kan bukan hanya dia sih yang harus dilayani gitu ya kan ada beberapa gitu. Kira-kira bagaimana abang menanggapinya? Ya memang seperti itu sih, kalau memang apanya tadi untuk pemeriksaannya itu memang harus menunggukan hasil itu baru bisa naik ke ruangan, karena terkadang dari hasil pemeriksaan itu kan ada yang harus tindakan yang harus dilakukan segera atau tidak, dan harus untuk penempatan ruangannya di mana kan gitu. Betul, Karena kita kan ada pembagian untuk ruangan-ruangan kita kan di sini kan. Jadi kalau misalnya nanti itu tidak sesuai dengan ruangan penempatannya kan kasihan juga pasien yang di dalamnya kan gitu. Makanya disesuaikan lah, dan kalau memang keluarganya pasti harapannya selalu cepat naik ke ruangan, betul. supaya keluarga pun bisa istirahat kan gitu. Iya. Tapi kan kita kan mengusahakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin bagaimana perawatannya itu bisa berjalan dengan baik ke depannya kan itu. Iya, betul sekali. Iya, karena kan kita melihat kadang situasi dari lapangan juga. Nah, kita kan tidak, ya kalau tadi katanya cuma 1-2 orang pasien mungkin masih bisa diapakan diatasi. Tapi kalau misalnya sekali masuk, nah ini aja belum selesai, masuk lagi kan kadang maunya mungkin itu yang harus dimaklumi dari keluarga ataupun dari pasien kadang. Iya betul sekali itu yang harus dimaklumi bahwasanya ya efisiensi memang tenaga kadang itu tidak maunya dari keluarga ini pun
agak paham, agak gimana gitu, karena kan tenaga kita juga berapa dari situ. Tapi kan paling tidak dilakukan pelayanan sebaik mungkin. Betul, gitu kan. Sir. Nah, oke. Nah, terkait itu juga, nah, kan pasti ada prosedur-prosedurnya itu kan. Iya, Nah, betul. sebelum dia nanti naik ke ruangan. Nah, prosedur pasien dia sebelum naik ke ruangan selain pemeriksaan laboratorium IGD, itu biasanya apa lagi gitu, Bang? Kan ada prosedurnya. Saya dengar itu ada di triase gitu. Nah, itu prosedur yang bagaimana itu kira-kira itu? Oh, kalau untuk prosedur kita ya dari pasien itu datang, kita nilai dia untuk gawat daruratnya masuk ke dalam triase yang mana kan Iya, gitu. iya, iya. Triasenya kan ada triase warna hijau, kuning, merah dan hitam kan itu kan. Kita sesuaikan baru di situ kita sesuaikan dengan triasenya untuk penanganannya lebih lanjutnya bagaimana. Kita lakukan tindakan pemasangan infus dan yang lainnya sesuai dengan instruksi dari dokter atau Iya, iya, iya. DPJP-nya. Baru kita lakukan pemeriksaan darah, radiologi. Dan kalau sekarang ini semenjak pandemi ini kan kita lakukan pemeriksaan swab antigen. Iya, benar sekali. Jadi menunggukan hasil itu semua baru kita tempatkan ruangannya di mana. Nah, tapi itu tidak sama pelayanannya dengan yang dia keadaan yang darurat kan, gitu. Beda, Pasti beda. berbeda kan. Beda, Nah, beda sangat. kalau misalnya dia datang, contoh pasien ini datang, dia tingkat penanganannya perlu, misalnya seperti itu kan. Nah, dia kecelakaan. Nah, pasti harus istilahnya ada kata lebih apa, sito, dia harus ditolong dan harus segera perlu perawatan lebih intensif, misalnya seperti itu kan. Nah, itu pasti berbeda. Iya, kalau itu pasti berbeda karena kalau pasien-pasien yang memang dianya masuk di kategori itu kan masuk ke dalam triase yang merah ya. Iya. Nah, itu dia emergensi. Jadi kalau itu ya tetap kita lakukan tindakannya yang sesegera mungkin yang sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya. Iya. Nah, tapi kalau memang pasien yang memang dia itu triase kuning dan hijau yang memang dianya hanya bisa waktu tunggunya itu bisa masih panjang lagi kan itu. Untuk tindakannya mungkin hanya cuman sekedar nyeri perut, demam kan itu kan. Jadi paling kita pasang infus dan berikan untuk terapi yang lainnya kan sudah mendingan. Tapi kalau yang emergensi ini kan harus kita atasi dulu yang emergensinya. Baru kita yang lainnya kan ada juga untuk menangani yang lainnya. Nah, disitulah terkadang memang keluarga ataupun pasien kurang memahami gitu ya. Iya, memaklumi kan kurang gitu. memaklumi juga istilahnya seperti itu ya, bahwasanya kenapa saya datang yang di luar, tiba-tiba datang langsung yang dari entah rujukan dari rumah sakit lain atau yang misalnya emergensi gitu kecelakaan. Nah, jadi lama tindakan untuk saya gitu. Betul. Karena kan otomatis kan fokusnya perawat di ruangan ataupun kita pegawai di ruangan pasti dia butuh penanganan lebih. Iya, untuk penilaian kita kan Iya. gitu. Pasti itu yang di luar, maunya itu yang memang perlu dimaklumi masing-masing keluarga pasien ini. Betul. Ya. Oke. Nah, selama Bang di IGD itu, udah berapa tahun di IGD? Nah, ada enggak dia entah pasien-pasien yang istilahnya komplain atau bagaimana gitu untuk karena kok lama penanganannya? Kok begini penanganannya gitu? Ada nggak kira-kira yang komplain gitu? Terus bagaimana kira-kira Abang menyikapinya atau menanggapinya dengan pasien seperti itu? Oh, kalau itu sudah pasti ada. Iya. Setiap harinya pasti ada. Yang paling sering itu biasa ditanya kapan naik ke ruangan. Terus pasti nanti dengan keluhan itu masih sakit lah perutnya atau itu masih beginilah rasanya kan gitu. Itu pasti, cuman ya kita jelaskan dengan baik kan gitu. Kalau masalah untuk ke ruangannya di mana kendalanya yang masih tertahan makanya masih di IGD, ya kita jelaskan dengan baik. Dan kalau memang untuk ada keluhannya yang lain lagi, masalah untuk ada nyeri atau apa dan sebagainya, itu kita kolaborasikan sama dokter kita untuk ada tambahan terapi atau apa kan gitu. Berarti pasti ada. Pasti ada. Tapi bagaimanalah kita sebagai seorang perawat mungkin menanggapinya. Iya, kita harus terima lapang dada aja lah, ikhlas kita ikhlas. Kita harus belajar ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Betul sekali itu. Jadi karena kalau saya kan basic perawat juga gitu kan. Nah, kita diajarkan yang betul-betul ikhlas dalam hal menanggapi ataupun yang
komplain-komplainan, amarah apa segala macam pasti Pasti. itu. Nah, pasti harus betul-betul. Jadi kalau dia marah ke kita, kalau kita lawan pun ya sama saja. Sama gitu kan. aja. Jadi kalau misalnya amarah jumpa amarah ya mekar jadinya. Iya, Nah, jadinya membara kan gitu. iya, itu nggak pas seperti itu ya. Iya, kan. betul betul. Kadang pun nanti ada pihak-pihak atau oknum yang lain direkamnya nanti. Oh, perawatnya ini seperti ini, tapi jadi ujung-ujungnya nanti mereka mengambil yang sisi buruknya. negatifnya. Iya, betul. Pas kita lagi naik pitamnya itu nanti yang dia padahal dia tidak tahu Problem dari awalnya problem dari bagaimana. awal, Iya. Sama seperti kejadian yang Di baru-baru Palembang di itu ya. Palembang itu. Perawat dibuat seperti itu kan. Iya. Aduh, kita miris sebenarnya. Maksud dan tujuannya kan bukan seperti itu. Iya, sangat-sangat miris kan itu. Nah, tapi ya bagaimanalah, kita ini memang pas seperti abang bilang tadi, ilmu ikhlas itu harus memang betul-betul diterapkan. Iya, betul sekali. Itu baik untuk kita yang tenaga medis ataupun yang memang untuk orang awam semuanya. Iya. Ya. Dimanapun berada, ilmu ikhlas itu memang penting. Itu menyeluruh. Iya, bukan berarti hanya tenaga kesehatan yang memiliki ilmu ikhlas kan gitu, enggak semuanya. Karena kan dalam ilmu ikhlas ini kan banyak artinya kan itu. Betul. Banyak pengertiannya, bukan hanya dalam kita memberikan pelayanan ikhlas kan gitu. Enggak, dalam segala sisi kan ada ilmu ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas kan berarti kita kan menerima, sabar kita dengan apa yang kita berikan kan gitu. Dengan apa yang kita terima. Dan apa yang kita terima, iya. Misalnya contoh ya, keluarganya sudah dalam keadaan misalnya sudah dalam arti kata kritis lah gitu. Kan. Jadi ya kita harus siap lah gitu. Iya. Harus ikhlas apapun yang terjadi nanti. Iya. Jadi jangan pula nanti udah seperti itu kondisinya, di saat kita pun mau memberikan pelayanan yang terbaik, yang untuk memang sesuai dengan pasiennya, keluarga, tetap menyalahkan. Iya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Padahal kondisinya itu memang sudah buruk kan gitu. Betul. Dan keluarga juga sudah mengerti itu, tetapi dia tidak bisa terima dengan keadaannya itu dia. Di situ kadang susahnya. Betul, makanya kita harus belajar ilmu ikhlas. Dan di IGD itu pun memang karena dia garda paling depan. Iya. Itu langsung ditemukan hal-hal seperti itu, jadi ya ikhlas saja lah, Pak. Ikhlas saja gitu ya. Dan apalagi selama pandemi ini kan, ya kita namanya di IGD, kita pun ya melakukan pelayanan, kita yang terima pasien awal ini tadi kan belum tahu pasien itu dianya sakit apa, keluhannya apa kan itu kan. Ya ikhlas saja terimanya, apapun nanti dengan diagnosa apa nanti berikutnya ke depannya kan. Yang penting ya kita namanya mau menolong ya ikhlas. Abang kalau selama di IGD ini pernah nggak ada niat misalnya mau pindah ruangan gitu? Udah lama di IGD nih, atau ada tingkat kejenuhan gitu selama di IGD? Mungkin ada pasien-pasien kayak gini, ini aja terus diapain seperti ini. Ada nggak tingkat kejenuhan gitu? Pindah aja, seperti Bang bilang tadi, pengennya ruangan bersalin gitu. Perlu juga itu sebenarnya itu. Cuman kalau ditanya untuk masalah kejenuhan dan ingin pindah sih sebenarnya ada, sering bahkan timbul. Apalagi di atas kita itu bekerja di atas 2 tahun, pasti rasa bosan, jenuh pasti ada kan. Tapi ya itulah, memang kemarin itu sempat berpikiran ingin pindah ke ruangan yang intensif juga sih. Pindah ke lain hati ya. Iya, ke lain hati selain IGD kan itu dia. Kemarin pengen ke ruang kemo sama ke ruangan untuk cath lab kan gitu, untuk pemasangan cincin jantung. Tapi ya di situ juga nggak terrealisasi kan gitu, maksudnya tidak terrealisasi. Mungkin memang udah nasibnya mungkin di IGD. Jadi udah apa dia? Udah hukum halam mungkin di situ, Pak. Kita bisa tanyakan sama bagian komite gitu. Bisa juga komite keperawatan. Komite keperawatan Pak Pri ya. Iya. Nanti bisa disampaikan sama Pak Pri. Bisa nanti tolong nanti Pak Pri ya. Pak Pri ya. Selesai ini nanti. Ini ada nanti sedikit curhat-curhat, nanti dia bisa kasih pertimbangan ya Pak Pri ya. Dia beliannya Bang Citra bilang nih, kalau udah di atas 2-3 tahun kayaknya gimana gitu. Tapi ini udah 6 tahun loh di situ. Iya. Dia pengen katanya ke ruangan yang lebih, kalau bisa sih bersalin gitu katanya kan. Karena betul juga, perlu juga sebenarnya. Bisa nanti Bang Citra ini jadi penanggung jawab ruangan bersalin gitu kan. Oh, bisa Pak. Iya, laki-laki juga perlu di situ ya kan. Karena kan selama ini
mungkin contoh lah ya kan, dia bersalin perempuannya, dia ada cutinya ya kan? Iya, betul. Cuti hamil ada ya kan? Ada. Tapi kalau cuti menghamili kan nggak ada kan? Nggak ada. Makanya itu perlu ditegakkan juga itu sepertinya. Perlu, sebetulnya itu perlu keadilan juga di situ itu. Iya, karena kita untuk menghamili itu kan butuh juga istirahat ya kan? Dia harus ada prosesnya juga harus kan? istirahat. Perlu tenaga juga di situ. Iya. Harus ada juga pudingnya ya kan? Betul. Selama ini kan yang hamil aja dikasih istirahat dan pudingnya kan? Iya, kalau kita yang menghamili tidak. Mungkin dikira ya kan, karena yang hamil itu kan yang wanita. Padahal yang laki-laki di situ kan udah kerja keras juga itu di situ. Iya, itu ekstra kerja keras loh sebenarnya ya. Itu maunya ada balance-nya ya kan? Iya, balance-nya harus ada itu. Jadi ya perempuan itu yang dihamili itu dicutikan, dan laki-laki yang menghamili juga dicutikan. Jadi gitu. biar sama-sama hamil. Sama-sama dapat apa? Keadilan. Iya, dapat keadilannya. Iya. Betul, bukan sama-sama hamil. Iya. Nggak usah lama-lama pun, nggak usah sampai 3 bulan. Nggak usah sampai 3 bulan, 3 tahun aja. Berarti selama 3 tahun ini banyak proses ya? Iya, banyak yang dihamili. Iya, proses menghamili kayaknya ini. Iya. Banyak simpanan. Oke. Aduh, memang luar biasa sekali nih Bang Citra ini. Oke, terkait itu tadi Bang Cit, saya sedikit lah menyinggung tentang bagaimana di ruangan IGD. Ruangan IGD itu kan ada juga mahasiswa. Iya. Ada juga mahasiswa. Terkait dengan mahasiswa juga. Menurut abang lah, abang dulu mahasiswa, kita dulu pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang itu bagaimana menurut abang? Jauh berbeda lah. Iya. Itu mahasiswa kalau kita dulu ya kan, kalau kita dulu itu kita belajar di lapangan dan di kampus itu memang benar-benar. Iya. Karena kita tahu kita harus jadi kan gitu, harus ada yang kita bawa ilmunya kan itu. Harus ada ditenteng. Harus ada, iya harus kita bawa. Baik itu nanti pakai along-along atau pakai pickup, tergantung kita lah bisanya yang mana ya kan. Ada yang dibawa. Dan tapi untuk yang sekarang ini kan lebih cenderung itu untuk kuliah itu lebih ke gengsi. Iya. Lebih ke gengsi, lebih ke ya untuk nikmati fasilitas orang tuanya yang lebih kan gitu. Jadi di saat mereka melakukan pendinasan ataupun perkuliahan di situ, mereka nggak terlalu fokus. Mereka tidak terlalu ya, aku harus begini harus begitu, enggak gitu kan. Kalau sama kayak kita dulu kan, kalau kita dulu kita yang perlu untuk ilmu, misalnya kita belum tahu nih ngimpus, kita lihat ada yang mengimpus pegawai kita kan, itu kita coba kan untuk meminta kan gitu. Tapi kalau yang sekarang ya udah, kalau nggak disuruh nggak usah kan gitu. Jadi ya tetap kembali ke situ sih, rasa keinginannya memang jauh lebih rendah daripada kita, maksudnya ingin tahunya, ingin memiliki ilmunya, jadi rasa inginnya lebih rendah gitu. Iya. Kalau misalnya saya masih ingat, mungkin Bang Citra sendiri mengalaminya ya kan, kalau kita datang ke rumah sakit kita kejar-kejar. Kita kejar-kejar, Kak ini apa kira-kira Kak, terus cara pemasangan ini gimana kira-kira, karena kita punya target gitu ya. Iya betul. Kita punya target yang harus diselesaikan selama kita berdinas. Iya. Kalau sekarang mungkin mahasiswanya memang dituntut punya target. Iya. Namun kembali lagi memang ke mahasiswanya sendiri itu tadi, kembali lagi ke ya per item-item mahasiswanya itu berbeda-beda dan nggak mungkin kita paksakan juga. Betul. Nah, dengar-dengar juga kan abang katanya mengajar atau melatih ataupun membimbing di lab Medistra gitu kan. Iya, di kampus. Di kampus ya, sekedar mengajari bagaimana praktik-praktik yang diterapkan di rumah sakit. Nah, kalau itu apakah penerapannya SPO yang dari rumah sakit yang diterapkan di sana atau bagaimana Bang? Atau yang dari sana diterapkan SPO dari pendidikan atau yang dari rumah sakit yang dibawakan gitu? Kalau dari abang sendiri lah gitu yang. Kalau dari saya sih biasanya ya tetap kalau untuk bahan materinya kan tetap yang dari kampus kan gitu. Iya, betul. Dari pihak kampus. Cuman kalau untuk masalah untuk
melakukan tindakannya itu disesuaikan dengan SPO yang ada di rumah sakit. Iya. Karena jadi di saat melakukan tindakan itu tadi kan supaya mahasiswa itu tadi tidak canggung lagi dengan SPO kita kan gitu. Karena kan yang adanya SPO kan yang di rumah sakit itu kan. Jadi kalau yang dari kampus kan hanya materi biasanya. Materi pemasangannya begini begitu, tindakan ini begini begitu kan, untuk di lapangannya kan pasti berbeda antara materi dengan realnya kan gitu. Berarti intinya dibawakan dengan SPO yang ada di rumah sakit. Ya. Iya. Berarti SPO di rumah sakit yang dibawakan di sana. Nah, itu tidak menimbulkan kesinambungan kah Bang dari pendidikan dengan rumah sakit gitu? Kalau menimbulkan kesinambungan pasti ada untuk sinambungnya kan gitu. Antara dari yang pendidikan sama rumah sakit. Cuman ya kita ambil jalan tengahnya kan gitu. Ambil yang tengah-tengah. Ambil yang tengah-tengahnya. Suka yang tengah-tengah ya. Pinggir-pinggirnya buang dikit. Iya. Tapi kalau nggak ada pinggir, tengah nggak jadi. Nggak jadi. Iya, kita ambil yang tengah-tengah. Ambil gitu yang ya. tengah-tengahnya aja. Mantap itu. Aduh. Iyalah, yang penting sesuai masih dengan apanya SPO-nya gitu kan. Iya, betul, karena betul. kan intinya kan maksud dan tujuannya itu sama. Sama. Iya, maksud dan tujuannya sama. Iya, yang penting ibaratnya kalau untuk pemasangan infus ya tujuannya dipasang infusnya kan gitu. Terpasang infusnya Terpasang. dengan baik. Iya, jalan infusnya. Jalan infusnya. Iya, betul, gitu. betul, iya. Oke, kemudian ini kalau menurut Abang sendiri lah, rumah sakit kita ini sudah jalan hampir 12 tahun ya Bang? 12 tahun, iya ya. betul sekali. Nah, menurut Abang sendiri, dari Abang udah sekitar 6 tahun di sini, perkembangannya pesat enggak? Wih, kalau untuk perkembangan sangat-sangat pesat sih. Ya. Betul sekali. Jadi rumah sakit ini setiap tahunnya, nggak pun saya bilang apa, setiap tahunnya pasti ada hal yang baru yang ditingkatkan. Mulai dari yang saya ingat dulu, di tahun 2015 saya bekerja, di 2016 kantor udah pisah dengan rumah sakit. Di 2015 itu kantor masih satu dengan rumah sakit, masih jadi satu. Di 2016 itu sudah pisah kantor dengan rumah sakit. Habis itu di 2017 itu kita sudah buka ruangan kemo, dan dibuka ruangan baru lagi itu untuk ruangan kemonya. Di 2018 itu pun sudah buka lagi untuk cath lab-nya. Jadi setiap tahunnya ada aja. Ya. Ini kan kita sekarang tahun ini buka untuk radioterapi. Untuk ruangan semua fasilitasnya kan udah ada, cuman tinggal untuk apanya kan alat atau pengesahannya kan itu kan. Makanya setiap tahunnya rumah sakit Grand Med ini makin berkembang. Ya. Iya, dan harapannya semuanya dikembangkan kan gitu. Juga karyawannya pun berkembang juga. Berkembang juga dompetnya kan gitu. Betul sekali kan. Itu nampaknya tanda-tanda itu ya. Iya, maksudnya agak senggol colek dikit. Maaf Pak. Gak apa-apa. Jadi kalau misalnya Abang lihat sendiri, IGD yang dulu dengan IGD yang sekarang pasti jauh berbeda ya, lebih pesat lah ya. Gitu. Jauh berbeda. Dari yang dulu kita, cuman kalau saya rasa sih, kalau untuk sebenarnya nyamannya kayaknya nyaman yang dulu. Oh, kenapa itu? Lebih nyaman yang dulu? Karena sebelum akreditasi kita yang kemarin itu di tahun 2016-2017 yang pertama kali dulu, pasien-pasien kita cepat naik ke ruangan. Pasien-pasiennya lebih cepat naik ke ruangan ya? Iya benar, karena itu untuk pemberkasannya itu bisa menyusul statusnya itu tadi. Jadi pasiennya gitu sudah kita pasang infus, sudah ada untuk ruangan rawat inapnya, sudah kita foto, udah kita cekkan darahnya, belum pun keluar hasilnya udah diantar aja ke ruangan. Berarti itu masalah dia tunggu keluar hasilnya itu berarti di tahun 2017 itu ya Bang? Enggak, bukan di tahun 2017 hasilnya, enggak. Enggak, bukan, maksud saya pemberlakuannya bahwasanya tunggu keluar hasil semua baru naik ke ruangan. 2017 itu. Tahun 2017 ke atas. Berarti sebelum-sebelumnya itu lebih cepat dia langsung. Lebih cepat. Jadi paling pasien itu mulai dari dia datang, registrasi dan penanganannya masuk obat semua, paling lama itu setengah jam. Setengah jam ya. Itu sudah lama kali. Jadi
15 menit, 10 menit, yang penting udah daftar keluarganya, udah registrasi kan, sudah cari kamar untuk rawatannya, infus, masuk terapi, kalau perlu foto kita foto, habis itu cek darahnya langsung naik ke ruangan. Jadi statusnya nanti itu nyusul. Berarti itu nggak masalah, itu kemarin itu nggak masalah seperti itu ya? Untuk problemnya sih, untuk problem kenyamanan ke pasien nggak ada pernah masalah. Tapi terkadang bentroknya kan udah pasti untuk di terapinya. Kadang kan untuk statusnya ini, kalau kondisi yang di lapangan bisa kondusif, bisalah cepat ditulis untuk statusnya kan gitu kan. Kadang ada yang statusnya lama naik kan, mereka bingung juga untuk terapinya apa aja yang sudah diberikan kan itu. Jadi kadang di situ aja sih kendalanya. Cuman kalau untuk masalah yang pasien itu cepat atau lambatnya memang karena ya mulai akreditasi kemarin itu kan, akreditasi rumah sakit kan harus ada standar yang diterapkan kan itu. Jadi antara karena itu makanya sekarang ya berjalan seperti inilah, tunggu hasil keluar, lapor DPJP, sudah selesai lapor DPJP ya barulah naik ke ruangan. Mungkin itu udah sesuai dengan standarnya itu Bang. Standarnya benar. Itu sesuai dengan standar untuk akreditasinya seperti itu. Jadi kita selaku di bagian pelayanan berusaha untuk menerapkan. Sebenarnya itu tergantung memang kondusif dari ruangan juga. Betul, ya kan? betul. Bagaimana kita menerapkannya, terus bagaimana dari tim untuk melaksanakannya, sebenarnya itu tergantung dari kita lah. Iya betul. Nah, karena kan memang harus menunggu hasil, dan kita juga tidak bisa juga menyalahkan dari pihak laboratorium kenapa hasilnya bisa lama, atau dari pihak radiologi kenapa hasilnya bisa lama, tidak juga gitu, karena kan semua itu ada SPO-nya. Betul. Semua ada standarnya pasti, dan kita harus tetap ya, namanya semua tempat bekerja, semua kita tempat lalui pasti harus ada SPO-nya. Betul. Gitu. Jadi itu udah sesuai dengan standarnya. Jadi ya kita berusaha lah paling bagaimana tetap memberikan pelayanan terbaik. Iya betul kan, sekali kepada pasien-pasien kita, terutama keluarga pasien, karena kan kebanyakan ini mungkin dari pasiennya nggak terlalu komplain ya kan, tapi dari keluarga mungkin ya kan, dari ada pihak ketiga, pihak berikutnya, pihak begini, itu mungkin yang sedikit pro dan kontra gitu. Kenapa kok lama kali begini seperti itu jadinya kan. Itu yang kadang kita harus betul-betul ilmu ikhlas itu diterapkan. Jadi ya tetaplah harus apa. Jadi ya abang pun dengan tim ya harus tetap apalah gitu. Saya sabar. Iya tetap sabar ya, tetap kompak, tetap semangat memberikan pelayanan. Seperti itulah. Jadi metode-metode yang abang berikan itu ke keluarga pasien hanya berupa atau ada penyampaian abang kira-kira dengan keluarga pasien itu istilahnya supaya meredakan emosi, kalau kenapa bisa lama, kenapa gini gitu, pasti ada kan trik-triknya gitu, mana gitu tahu sih. Gitu Bang, adakah gitu kiat-kiatnya, trik-triknya gitu? Kalau kiat-kiat dan trik-triknya sih sama aja seperti yang lainnya. Kalau yang sama aja seperti yang lainnya ya seperti senyum, terus kita menjelaskannya ya dengan baik kan gitu. Jangan terlalu kaku kali kita menjelaskannya di situ, karena kita harus memberikan pemahaman, namanya kita menjelaskan kan, harus memberikan pemahaman pada keluarga pasien tadi atau pihak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kan itu. Jadi supaya untuk mengurangi resiko untuk komplain tadi, ataupun ya mungkin untuk ada yang mungkin yang tidak kita inginkan lah, sama-sama tidak kita inginkan kan gitu. Jadi yang penting penyampaian kita untuk penjelasan kita itu tadi sudah pas lah. Harus baik. Iyalah, betul supaya bisa saling mengerti kan gitu. Iya, sama seperti yang tadi kan ya, kalau misalnya api jumpa api pasti membara. Keras jumpa keras, ya pasti makin keras. Iya. Keras itu kan harus jumpa sama lembek. Betul. Iya. Walaupun kalau yang keras dan yang lembek itu pasti yang lembek selalu yang rusak kan gitu. Ya. Yang kalah kok yang rusak. Iya, lembek pasti yang kalah gitu iya. Kan. Jadi yang lembek inilah yang menetralisir betul. supaya yang keras ini bisa lembek masuk. Jadi kalau yang keras ini pun sudah masuk pasti jadi lembek.
Ya kan seperti itu. Iya, betul, kira-kira, betul, kan? betul, betul. Jadi jangan langsung dibawakan emosi yang berlebih gitu kan. Ya. Iya. Jadi tetaplah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Betul, gitu, betul. kan? Dan di situ kalau kita sudah memberikan pelayanan terbaik, ya dari pihak keluarga kan otomatis harus ada feedbacknya. Iya, betul, betul. Kalau kita udah memberikan yang baik, ya harapannya dari keluarga pun untuk komunikasinya dan apapun itu ya tetap yang baik juga yang diberikan kan gitu. Jadi ibaratnya ada di situ simbiosis mutualismenya. Iya, betul. Saling membutuhkan Iya. kan itu. Simbiosisnya harus ada. Mutualisme. Iya, betul sekali. Iya. Jadi harus dia si pasien dengan si perawat juga harus saling komunikasi baik. Komunikasinya Begitu juga baik. penyampaian bahwasanya dengan dokter begini apa segala Iya. macamnya harus betul-betul dengan baik. Gitu Iya. ya. Mungkin nanti abang dengan tim di ruangan IGD ya pasti pernah memang mengalami hal-hal yang tidak baik ataupun ya komplain-komplainan ya. Itu wajar, tapi dengan pengalaman yang abang miliki ya saya yakin pasti bisa. Amin, Ya kan? amin. Iya, nggak salah komite keperawatan milih abang itu di GD gitu. Tapi Iya. kalau misalnya abang memang mau pindah gitu, nanti bisa dibicarakan sama Pak Prihatna. Bisa nanti Iya, kita iya. usahakan kita Iya, bicarakan sama iya. Pak Prihatna Iya, nanti. ruangan bersalin Pak Pri katanya. Udah ngebet kali dia soalnya. Nanti dia bisa kolaborasi sama bagian perawat di ruangan bersalin nanti. Bagian kebidanan. Iya, kebidanan. Kebidanan, iya. Kebidanan di sana gitu. Kebidanan di situ. Oke lah, oke. Mungkin dari sebelum kita akhiri dari Bang Citra sendiri, mungkin ada pesan, ada kesan ya terhadap teman-teman kita perawat, terutama dalam hal pelayanan terhadap keluarga pasien ataupun pasien, apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada kira-kira pesan kesannya gitu Bang. Untuk teman-teman sejawat saya dalam menjalani masa pandemi ini dan dalam pemberian pelayanan yang Nggak usah sampai sedih ya Bang, ya. terbaik Bahaya nanti, untuk pasien-pasien kita, tetap semangat walaupun banyak rintangannya, dan tetap kita berikan pelayanan yang terbaik demi untuk kesehatan bangsa. Tetap senyum, tetap semangat, keep spirit. Oke, bagus sekali. Aduh, luar biasa sekali. Itu salah satu kesan dan pesannya Iya. yang memotivasi ya, memotivasi terutama untuk tenaga-tenaga medis ya yang ada dimanapun berada. Iya. Jadi, itu salah satu kiatnya. Ingat, apapun konflik, problem, ilmu ikhlas itu harus diterapkan dan jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Apapun kendalanya senyum aja lah. Keep smile. Keep smile saja ya kan. Sabar, elus dada, elus. Mana tahu bisa kilat dadanya. Iya, saking nggak dilusnya jadi kilat-kilat. Jadi ya. kilat-kilat dia. Oke lah, oke Bang Hardian Citra, senang sekali rasanya bincang-bincang dengan abang ini, luar biasa sekali. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa didapat, terutama tentang abang bekerja di sini, Iya. bagaimana yang sudah diterapkan dari tahun 2015 bekerja di sini sampai sekarang ini. Ya, mudah-mudahan semuanya abang dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Ya, terutama ini lagi bulan puasa. Menuju bulan Ramadan nantinya. Ya, mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Ya, sampai nanti bulan sucinya berjalan dengan baik, lancar. Ya. Iya, amin. Ya, diberikan kesehatan. Amin. Ya, diberikan juga semangat, terutama. Semangat. Iya, dalam hal melayani pasien-pasien kita ini. Iya. Oke, Bang Citra, terima kasih Bang atas waktu yang disempatkan ke kita di podcast kita ini. Ya, mungkin lain waktu bisa nanti kita bincang-bincang. Iya, mungkin dengan nanti Pak Prihatna juga. Iya, kayaknya perlu nanti dibarengkan gitu. Diundang lagi untuk Iya. apanya kan bisa nanti. Pak Prihatna baru lulus TOEFL dia katanya. Baru lulus TOEFL, memang Iya. Pak Prihatna jago TOEFL-nya. Jago. Bahasa Inggrisnya jago kali itu. Sangat-sangat amat jago. 600 katanya. 606.000. 606.000. Iya, makanya mantap dia itu. Nanti boleh nanti kita ajak Pak Prihatna di sini
bersama dengan abang juga gitu. Iya, boleh nanti. Jadi kita podcastnya buat trisam. Iya ya. Heeh. Kita wawancarai dia aja gitu. Iya, berdua sama satu kan Iya. gitu. Jadi trisam lah gitu kan. Boleh nanti itu ya Pak Pri ya. Jangan hanya berdua kayak gini kan. Nanti kalau berdua kayak gini kan ada yang ketiganya. Iya. Oh, tapi kan kita kan sama. Iya, walaupun sama kan kita kan tetap berdua, nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh, apalagi nggak muhrim kan itu. Jadi harus ada temennya. Iya, oke. Oke, Bang Citra, terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Diberikan kesehatan, bertugas dengan baik di pelayanan kita, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien kita. Oke, Bang, terima kasih. Selamat siang, Bang. Sehat-sehat, Abang dan sekeluarga. Oke, baik. Buat teman-teman semuanya, sekian tadi pembicaraan kita dengan Bang Hardian Citra Wardana, salah satu staf pegawai kita di ruangan IGD. Tadi sudah bincang-bincang dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat, dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik, terutama buat teman-teman semua. Ingat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, karena komentar Anda itu sangat membangun buat kami. Ya, kemudian di-sharekan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ciao. Dadah.